Perkenalkan, nama saya Timothy Yan L. Priawan. NIM saya 1861001. Hari ini saya akan berpresentasi tentang isu-isu keuangan dalam implementasi strategi. A. Isu-isu pemasaran. Isu pemasaran yang meningkatkan kepedulian pada konsumen di saat ini merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan perusahaan untuk mengikuti pergerakan seseorang di internet, bahkan mampu mengidentifikasi seseorang berdasarkan nama dan alamat email. Dua variabel yang penting dan sentral bagi implementasi strategi adalah segmentasi pasar dan positioning produk. Segmentasi pasar dan positioning produk menjadi kontribusi pemasaran paling penting pada manajemen strategis. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar secara luas digunakan untuk menerapkan strategi. Segmentasi pasar adalah variabel yang penting dalam implementasi strategi karena setidaknya 3 alasan utama. Pertama, strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, dan penetrasi pasar dan diverifikasi membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya yang terbatas karena produksi massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan kecil untuk bersaing lebih baik dengan perusahaan besar dengan memaksimalkan laba per unit dan penjualan per segmen. 2. Positioning produk. Setelah pemasar menetapkan segmentasi sehingga perusahaan dapat membidik kelompok konsumen tertentu, langkah selanjutnya adalah menemukan ekspektasi dan keinginan konsumen. Langkah-langkah berikut ini dibutuhkan dalam positioning produk. 1. Pilih kriteria kunci yang efektif membedakan produk atau jasa dalam industri. 2. Gambarkan diagram peta positioning produk 2 dimensi dengan kriteria yang spesifik di setiap sumbernya. 3. Tetapkan produk dan jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadran. 4. Identifikasi area-area dalam peta positioning di mana produk dan jasa perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. Lihatlah area yang belum terisi. 5. Kembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. B. Isu-isu keuangan atau akuntansi. 1. Mendapatkan modal untuk implementasi strategis. Implementasi strategi yang sukses terkadang memerlukan tambahan modal. Di samping laba bersih dari operasi dan penjualan aset, 2 sumber dasar perolehan modal bagi suatu organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Menentukan kombinasi yang tepat antara pinjaman dengan modal disetor dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. 2. Proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan adalah teknik utama dalam implementasi strategi karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Terdapat 6 tahap dalam membuat suatu analisis proyeksi keuangan. A. Siapkan proyeksi keuangan sebelum neraca. B. Gunakan metode presentasi penjualan untuk memproyeksikan harga pokok dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. C. Hitunglah proyeksi laba bersih. D. Kurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar untuk tahun depan. E. Proyeksikan pos-pos di neraca dimulai dari laba ditahan dan kemudian memperkirakan modal pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aktiva, aktiva tetap, dan aktiva lancar. F. Tulislah catatan proyeksi pada laporan. Kapanpun terjadi perubahan dari tahun ke tahun yang diproyeksikan, beri catatan yang perlu diberikan. 3. Anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara detail bagaimana
dan bisa diperoleh dan dibelanjakan untuk suatu periode tertentu. Biasanya anggaran yang dipakai adalah anggaran tahunan. Ada beberapa bentuk anggaran dipakai seperti anggaran kas, anggaran operasi, anggaran penjualan, anggaran laba, anggaran pabrik, anggaran modal, anggaran pengeluaran, anggaran divisi, anggaran variabel, anggaran fleksibel, dan anggaran tetap. 4. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis. Mengevaluasi nilai dari suatu bisnis adalah hal yang penting bagi implementasi strategi, karena strategi yang integratif, intensif, dan diverifikasi biasanya diterapkan dengan mengambil alih lain. Diverifikasi biasanya diterapkan dengan mengambil alih perusahaan lain. Strategi lainnya seperti pengunduran diri atau divest mungkin bisa mengakibatkan terjualnya satu divisi dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. 5. Menentukan apakah perlu go public. Menjadi perusahaan publik berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan ke orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal. Konsekuensinya, hal tersebut mengurangi kendali pemilik atau perusahaan. Menjadi perusahaan publik tidak disarankan bagi perusahaan yang penjualannya kurang dari 10 juta US dollar karena biaya awal untuk melakukannya sangat tinggi. C. Isu-isu penelitian dan pengembangan. Personal penelitian dan pengembangan pada umumnya akan dihargai karena bisa mengembangkan produk baru dan meningkatkan produk lama sehingga implementasi strategi jadi efektif. Adapun kebijakan lead bank dapat meningkatkan usaha implementasi strategi dalam hal 1. Menekankan peningkatan produk atau proses. 2. Menekankan pada riset dasar atau terapan. 3. Menjadi pemimpin atau pengikut dalam lead bank. 4. Mengembangkan tipe proses robotik atau manual. 5. Mengalokasikan jumlah uang yang tinggi, rata-rata atau rendah untuk lead bank. 6. Menjalankan lead bank sendiri atau mengontrak keluar. 7. Menggunakan peneliti dari universitas atau peneliti swasta. Ada 3 pendekatan yang dilakukan dalam lead bank, yaitu 1. Menjadi perusahaan pertama yang memasarkan suatu produk dengan teknologi baru.